Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada pertanyaan ya. Kira-kira apa yang menyebabkan kerusakan pada zaman hari ini? Yaitu seorang orang tua yang membunuh anaknya, seorang kakek yang mencabuli cucunya, seorang ibu yang membunuh anaknya, seorang ayah yang berkuasa anaknya. Kira-kira kejadian itu semuanya apa yang menyebabkan sehingga terjadi hal yang kotor seperti itu ya? Mohon penjelasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat fenomena hari ini, begitu banyak kejadian-kejadian yang memilukan. Sebagaimana yang Buya sampaikan tadi, seorang kakek yang hari ini mencabuli cucunya, seorang ibu yang tega membuang bayinya, seorang anak yang terkadang Masya Allah tega membunuh, memperkosa bahkan ibunya, seorang ayah kandung memperkosa anaknya. Kalau kita bicara tentang hal itu, kita kembalikan lagi ke pokok daripada agama ini. Itu semua terjadi karena pertama kurangnya keimanan dalam diri mereka. Keimanan. Karena iman ini adalah ibarat pondasi. Keimanan ini adalah pondasi awal dalam agama. Yang pertama dibentuk oleh Nabi pada diri sahabat dulu adalah perkara iman. Sehingga sahabat orang yang sebejat-bejatnya manusia, ada yang membunuh anaknya ketika jahiliyah, sebagaimana Sayyidina Umar ketika sudah masuk Islam, maka menjadi manusia yang semulia-mulianya manusia, bahkan sebagai manusia yang telah diridhoi oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Maka semua ini terjadi karena kurangnya keimanan dalam diri mereka. Yang kedua, ini mungkin adalah perkara solat mereka. Terkadang solat, bagaimana solat kita ini sudah paling tidak sebagaimana Al-Quran mengatakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ini telah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hari ini kita telah salat tetapi belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti yang harus diperbaiki adalah salatnya. Kenapa demikian? Karena yang salah bukan salatnya tetapi diri kita. Ketika hari ini kita telah salat tetapi belum mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, maka kita perbaiki zahir dan batinnya salat. Apa zahirnya salat? Kita mulai perbaiki lagi, mulai dari awal, mulai dari istinja diperbaiki. Cara buang air kecil bagaimana tuntunan Nabi SAW, cara buang air besar, adab masuk WC, cara berwudu, kemudian gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat. Kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Karena janji Allah pasti, orang yang sholat pasti tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Hari ini kita telah sholat, belum tercegah, berarti sholat diperbaiki lagi. Kemudian kita sering-seringlah berjamaah, duduk dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian bagaimana kita hari ini duduk berkumpul dengan orang-orang soleh, karena siapa yang berjamaah berarti dia dalam duduk dalam jemaah akan semuanya disuruh berjamaah oleh Allah. Salat berjamaah, duduk dalam majelis. Karena kalau satu orang yang menyendiri keluar atau terlepas daripada jemaahnya, ini kata Nabi SAW ibarat seekor kambing yang lepas dari kawanannya. Kawanan kambing yang tidak bersama kawan-kawannya, bersama jemaahnya, maka dia akan diterkam oleh serigala. Sesungguhnya serigala bagi manusia ini adalah syaitan. Kalau kita sering sendiri-sendiri, maka syaitan akan cepat merasuki, kemudian akan dihembuskan, dibisikkan perkara-perkara yang jahat dalam diri kita. Maka sering-seringlah kita duduk bercerita tentang perkara-perkara keimanan, bertemu orang-orang soleh yang sekiranya kita bertemu dengannya mampu membuat kita memandang wajahnya saja kita ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di tengah-tengah masyarakat pada hari ini ramai kita saksikan di media sosial sehingga diviralkan oleh sesama kaum muslimin. Iya. Kira pesannya biar kira untuk menjauhi
perilaku yang tercela tersebut, kira-kira ada tidak yang harus ditinggalkan oleh kaum muslimin supaya bisa terhindar dari perilaku tersebut, sehingga tidak terjerumus kepada perilaku yang tercela tersebut. Baik. Pertama, sibukkan diri dengan perkara-perkara yang baik. Baik. Sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai hal-hal itu terjadi terkadang karena berawal dari hal-hal negatif yang kita lakukan. Mungkin di dalamnya perjudian. Hari ini yang marak perjudian. Kini Buya orang ko ndak berjudi di meja judi saja lah. Tetapi nan paling bawayo ko adalah judi, bahkan judi online kini ko lah sangat bawayo kini ko. Duduk orang di HP yang dibukanya judi online. Dan ko lah memakan korban, banyak memakan korban. Kita dengar ada satu orang, mohon maaf, satu orang polwan yang menembak suaminya sendiri, membakar suaminya karena judi online ini. Yang kedua, jangan sampai berawal dari minuman yang memabukkan, karena pangkal daripada kemaksiatan itu adalah khamar. Orang kalau sudah mabuk, maka dia tak tahu lagi apa yang akan dilakukannya. Maka hal-hal seperti ini kita jauhi. Khamar walaupun sedikit, kalau sudah memabukkan, maka akan berbuat kemaksiatan yang lainnya. Sebagaimana riwayat Bar-Isha, satu orang ahli ibadah, sudah beratus tahun dia beribadah kepada Allah. Malaikat pun, makhluk-makhluk langit pun sangat kagum melihat ibadahnya. Tetapi kata Allah, dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Dicuri pendengaran ini oleh iblis, ya maka iblis ketika itu mengatakan bahwasanya memperdayanya. Iblis datang menyamar sebagai manusia yang berhari-hari beribadah, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Dia Bar-Isha kagum, kenapa engkau bisa seperti ini? Aku sudah beribadah ratusan tahun, tetapi masih perlu makan, perlu minum. Maka beliau mengatakan, iblis mengatakan, berangkatlah dari kemaksiatan, maka engkau akan merasakan nikmatnya taat. Apa yang bisa aku lakukan? Berzina, katanya. Oh tidak, itu terlalu berat. Kalau tidak berzina, membunuh. Oh itu pun tidak mampu, terlalu berat. Minum khamar. Bantuannya ringan, khamar. Diminumlah khamar ketika nyala mabuk. Apa yang terjadi? Maka ada kaum wanita nampak adanya dia karena tidak dalam kondisi sadar lah. Maka wanita tadi, wallahu alam, disetubuhinya. Ketika wanita tadi disetubuhi, nampaklah dia anak ketek. Maka anak ketek tadi pun dibunuhnya. Takut aibnya disebarkan. Akhirnya apa? Terbuka lah sadonya. Disiksa, dihukum Bar-Isha, dihukum di tiang gantungan atau disalib ketika itu. Dalam keadaan disalib itu pun syaitan masih tetap datang menawarkan, wahai Bar-Isha, aku selamatkan kau, tapi syaratnya cianya apa? Engkau sujud kepadaku, tidak kepada Allah. Kecik Bar-Isha caranya mau sujud, ambil terpasuang tak iko. Kecik daripada iblis, engkau cukup dengan isyarat saja. Maka ketika itu isyarat sujud kepada iblis, sehingga akhirnya menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Hal-hal seperti itulah termasuk mungkin bagi anak-anak kita supaya terhindar dari hal-hal itu. Salah satunya adalah kita masukkan ke sekolah-sekolah agama, pesantren, terutama. Pesantren itu adalah benteng terakhir untuk bagaimana generasi kita supaya terhindar dari hal-hal seperti itu. Karena tidak boleh hari itu. Pesantren itu adalah benteng bagi anak-anak kita, di mana di dalamnya kita bisa anak-anak menghafal Al-Quran, sudah itu bisa anak-anak memperdalam ilmu agama. Sebagaimana nan pesantren Al-Bahjah, pondoknya Buya Yahya. Nan kita tahu Buya Yahya itu tidak sembarang ulama lah, memang ulama besar di Indonesia. Mungkin itu barangkali dia. Alhamdulillah, jazakallah Buya atas nasihatnya. Semoga bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, juga untuk para pendengar. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dan menjaga keluarga kita, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang tercela seperti yang kita bahas seperti tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.